Ada udang di balik bakwan. Lagi rame kasus penceraian, tiba-tiba KPK datang. Ada apa ini sebenarnya? Apakah ini hanya sekedar drama? Ataukah emang ini untuk mengambil simpatisan daripada warga? Agar terlihat sedih, agar terlihat tertekan, agar terlihat kasihan? Ataukah emang ini fakta? Keduanya masih tanda tanya. Banyak yang bilang untuk menghindari KPK dibuatlah drama. Keduanya ini masih tanda tanya. Tapi netizen harus kita kawal bersama, karena ini kasus luar biasa. Agar tidak merajalela di Jawa Barat, karena ini kasus sudah gila. Penyalahan gunaan dana dari iklan BJB lebih dari 100 miliar. Artinya itu uang negara. Uang yang harusnya warga Jawa Barat bisa menikmatinya. Tapi keegoan, kerakusan, dan ketidakcukupan para pejabat di atas yang membuat kita sengsara. Gak bisa kita biarkan secara kasat mata. Melihat penceraian memang sedikit belas kasihan. Mau tidak mau itu memang kesalahan. Baik benarnya ataupun baik tidak benarnya, biarkanlah mereka yang menjalankan. Kita hanya sebagai penonton dan penikmat drama. Tapi ada yang harus kita lihat bersama. KPK sedang berjalan menuju mereka, karena ada dugaan 400 miliar dana iklan BJB entah kemana. Ya, mari kita kawal bersama. Jangan tutup mata. Ya, hiraukan masalah drama percintaan dan perceraian mereka. Entah ujungnya itu jadi anak siapa, kita pun tidak tahu. Ya, urusan mereka biarlah urusan. Drama mereka biarkanlah drama mereka. Ya, cukup Tuhan dan mereka yang tahu, mereka yang melakukannya. Tapi kita sebagai warga Jawa Barat punya hak untuk membuka mata, melihat KPK sedang bekerja mendatangani kasus-kasus yang memang sangat luar biasa. Kecurigaan saya pun kepada RK itu ada. Karena apa? Karena di saat pemerintahan mereka, saya salah satu penerima program peternak milenial. Mungkin warga Jawa Barat, khususnya anak muda, sudah tidak asing lagi dengan program ini, peternak milenial. Aku dari ribuan anak muda di Jawa Barat terpilih, terseleksi, mengikuti tahap-tahap seleksi yang begitu sangat antusias, banyaknya, ketatnya. Alhamdulillah, dari beberapa bulan aku ikut tes seleksi sampai akhirnya aku terpilih jadi bagian pada program itu. Tapi endingnya sangat mengecewakan. Sampai sekarang grup WhatsApp pun masih ada, tapi programnya entah kemana. Tahap terakhir adalah penyeleksian data.
Dan pada saat itu saya diminta cek BI, KTP apa dikirim semuanya, sampai dicek. Pada akhirnya saya lolos dan saya mendapatkan mandat untuk mengikuti program ini. Sampai menunggu 1 minggu, 2 minggu, sampai pada akhirnya mereka bilang bulan depan. Dan pada saat bulan depan mereka bilang belum ada jawaban. Kecurigaan pun saya curiga kepada salah satu program ini. Tolong Pak KPK usut juga program ini, yang namanya dulu itu peternak milenial, yang slogannya kalau nggak salah itu saya masih ingat, diam di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Itu slogannya. Tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Itu slogannya peternak milenial pada saat itu. Dan yang harus kalian ketahui juga, ada di sini nih, ini grupnya masih ada. Totalnya 46. Ini kurang lebih dulu itu 50, mungkin udah pada keluar karena ketidakjelasan daripada program ini. Nggak jelas. Coba buat KPK juga mohon dicek program ini, karena saya menduga kok bisa program ini nggak jelas, sedangkan seleksi itu sangat ketat. Webinar itu kan dulu pakai webinar apa, pokoknya ketat. Pasti itu ada juga anggaran yang banyak menyerap kepada mereka, ya, ngundang ini ngundang itu pasti ada. Tapi pada hasilnya ke kami, kepada masyarakat itu nggak ada. Tolong KPK usut juga program ini ya, karena saya jujur sangat-sangat kecewa. Karena pada saat itu saya juga ada panggilan kerja, tapi karena program ini saya tidak ikut kerja atau meninggalkan satu panggilan pekerjaan. Karena aku yakin dengan program ini saya bakal sukses. Saya bisa membangun Jawa Barat dari program ini, ikut serta bagian daripada mendukung pemerintahan. Tapi sangat disesali Pak, itu hanya angan-angan. Buat KPK, please Pak, tolong Pak, tolong mohon agar program ini Pak diusut juga Pak. Karena saya yakin ini ada dugaan korupsi Pak dari program ini Pak. Mohon Pak. Terima kasih buat Bapak KPK yang udah mendengarkan klarifikasi daripada unek-unek saya ini, karena ini program sudah lama dari zaman RK. Mohon diperiksa ya Pak, karena saya juga sudah koordinasi di grup untuk mengizin memviralkan, dan alhamdulillah responnya baik, sangat setuju ya, sangat mendukung. Terima kasih buat Bapak KPK yang udah mendengarkan, dan buat teman-teman share agar Kang Deddy juga tahu gimana boboknya pemerintahan kemarin ya. Share buat teman-teman, jangan lupa share ya, share. Dan mungkin di sini ada di antara kalian yang ikut program ini, tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.